Ya, saudara, mari kita membaca bagian daripada buku yang akan kita bahas bersama, dan selama ini kita sudah membahas sampai kita sekarang sudah sampai ke halaman yang ke-26 ya, halaman 26. Nah, ini rekan kita Silva akan membacakan bagi kita mulai alinea pertama dari halaman 26 ini sampai halaman sampai alinea terakhir, dan itu sampai halaman 27 alinea pertama saja ya. Silakan Silva membacakan buat kita. Karena Kristus menggenapi penebusan dengan tujuan menguduskan kita, Roh juga mengaplikasikan penebusan dengan tujuan yang sama. Karyanya yang tidak dapat ditolak berupa anugerah yang efektif dalam memanggil orang-orang berdosa kepada Kristus, memiliki tujuan pengudusan kaum terpilih. Lagi, ada banyak perikop Alkitab yang mendukung poin ini. Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Serupa dengan hal ini, ia mengingatkan Timotius bahwa Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. 2 Timotius 1 ayat 9a. Rasul Petrus mengajarkan hal yang sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Panggilan Roh Kudus, panggilan efektif yang memimpin kepada keselamatan, adalah panggilan kepada kekudusan. Ini membawa kita pada akhirnya kepada ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan tidak hanya permasalahan bertahan hingga akhir kehidupan Kristen, dan kemudian dengan suatu cara masuk ke surga. Sebaliknya, bertekun berarti menjalani kehidupan Kristus yang kudus dan produktif. Di sini kaum Calvinis mendapatkan penghiburan dari dorongan Paulus pada orang-orang Filipi. Ia yang memulai pekerjaan yang baik dan menekannya sampai pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Anugerah yang menjadikan kita tekun adalah juga anugerah yang menguduskan, dan di sepanjang hidup kita, Roh Kudus bekerja untuk membuat orang Kristen kudus. Tepatnya untuk alasan inilah, Calvinis sejati beraspirasi untuk menjadi semakin kudus lagi. Meski pengudusan adalah melalui iman, tetapi tidak berarti melalui iman semata. Kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak memenangkan keselamatan kita. Pekerjaan-pekerjaan ini bahkan tidak memelihara keselamatan kita. Seolah-olah anugerah Allah tidak dapat memeliharanya tanpa bantuan kita. Tetapi bagaimanapun, ini adalah pekerjaan. Maka Alkitab mengatakan pada kita untuk berusahalah, kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Alkitab juga memberi perintah demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12b-13. Berkaitan dengan pengudusan, Calvinis sejati sibuk melaksanakan apa yang telah Allah kerjakan di dalam dirinya. Seperti Calvin sendiri menulis, kekudusan bukanlah jasa yang melaluinya kita dapat mencapai kesatuan dengan Allah, melainkan suatu karunia dari Kristus yang memampukan kita untuk terus bertaut kepadanya dan mengikut Dia. Iya.
suatu tulisan yang saya sangat bersyukur sekali karena kita mendapat ini ya, bahan-bahan yang bermutu dan berkualitas untuk kita makin mengerti kebenaran firman Tuhan. Semua ini adalah ya satu perlengkapan rohani untuk saudara dan saya makin mengerti maksud firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya sendiri waktu masih mahasiswa dulu, nggak pernah dapat bahan-bahan seperti ini. Sehingga mencari-cari sendiri dan ya tersesat di sana-sini begitu ya, dan mendapat pemahaman yang nggak benar gitu. Tapi puji Tuhan ya, kita di masa sekarang ini kita boleh mendapat tuntunan yang jelas. Nah, saudara, kalau kita lihat reform ya, pengajaran reform, maka seringkali kita ditekankan yang namanya anugerah. Semua itu anugerah. Ini adalah hal yang sangat benar dan mutlak. Ya, memang semuanya adalah anugerah dan tidak ada tambahan-tambahan apa-apa di dalam anugerah. Ya, tidak ada juga kata ya itu memang anugerah tetapi tidak ada tetapi. Semuanya semata-mata anugerah. Nah, pengertian anugerah itulah yang harus saudara dan saya menangkap dengan benar. Karena anugerah ini tidak menyebabkan saudara menjadi orang yang bereaksi secara keliru ya, atau secara negatif atau bahkan secara sesat. Seperti misalnya pengajaran hyper Calvinism yang mengajarkan karena anugerah maka kita berbuat dosa pun nggak masalah karena semuanya anugerah ya. Kita mau berbuat kejahatan atau memberontak dari firman ya, kita mau berzina atau mau membunuh atau mau korupsi, mau apapun nggak masalah karena perbuatan itu tidak menentukan keselamatan kita. Nah, doktrin perbuatan tidak menentukan keselamatan itu benar. Tetapi kalau kemudian ditafsirkan dengan kita boleh berbuat sembarangan dan kita boleh berbuat dosa dan akhirnya kita meremehkan hidup kudus di hadapan Allah. Nah, itu yang tidak benar. Ya. Itu berarti meresponi anugerah atau memahami anugerah dengan keliru. Dengan respon yang keliru. Ya, jadi di sini Calvinis sejati ini menjelaskan secara komprehensif tentang yang namanya anugerah. Jadi orang kalau sudah mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan, orang ini akan disadarkan tentang satu faktor yang penting, yaitu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jadi tidak istilahnya itu apa ya? Take it for granted ya. Jadi karena anugerah ya, mumpung semua anugerah saya tidak usah hidup kudus, saya hidup boleh sembarangan karena semua adalah anugerah. Itu tidak benar seperti itu. Ya. Meskipun jelas dikatakan tadi di waktu kita baca tadi ada satu ayat ada satu kutipan yang ditulis di situ bahwa
memang hidup kudus kita ini bukan merupakan suatu kontribusi untuk kita bisa mendapatkan keselamatan dan atau memenangkan keselamatan, dan juga bukan juga untuk memelihara keselamatan. Nah, ini sangat bagus sekali ya, bahwa hidup kudus kita ini bukan untuk memenangkan keselamatan dan bukan juga untuk memelihara keselamatan. Ini yang benar-benar suatu penekanan yang di luar nalar kita ya. Biasanya nalar kita itu selalu bilangnya kalau kita tidak setia maka kita nggak selamat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berbuat baik, maka kita akan kehilangan keselamatan. Nah, itu ajaran Arminian ya. Tapi di sini di halaman 26 ini, di kalimat terakhir, dikatakan di sini begini. Ya, saya bacakan kalimat terakhir di halaman 26 itu. Meski pengudusan adalah melalui iman, tetapi tidak berarti melalui iman semata. Artinya melalui iman itu artinya bukan iman saja, begitu ya. Memang benar iman saja, tapi pengertian iman saja itu apa? Nah, itu. Ya, lalu kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan baik. Nah, jadi kita ada panggilan untuk mengerjakan pekerjaan baik. Ya, dan dikatakan pekerjaan ini, nah itu, pekerjaan baik ini tidak memenangkan keselamatan kita. Ini masuk ke halaman 27. Dan pekerjaan-pekerjaan tersebut bahkan tidak memelihara keselamatan kita. Nah, ini perhatikan ya, pekerjaan baik tersebut bahkan tidak memelihara keselamatan kita. Seolah-olah anugerah Allah tidak dapat memeliharanya tanpa bantuan kita. Nah, jadi jangan sampai kita itu punya pikiran bahwa saya perlu berbuat baik sebagai sumbangsih saya untuk saya bisa memelihara keselamatan saya. Jadi dengan demikian seolah-olah anugerah Allah itu tidak cukup untuk bisa memelihara tanpa bantuan kita. Nah, itu tulis di situ. Ini bagus sekali ya. Jadi sebetulnya sama sekali dengan demikian, kesimpulannya apa? Sama sekali perbuatan baik itu tidak ada kontribusi untuk keselamatan. Tidak ada. Tapi tidak berarti kita tidak perlu berbuat baik. Ya. Nah, ini suatu suatu paradoks sebetulnya, bahwa seringkali orang itu mempertentangkan. Jadi misalnya kalau anugerah semata-mata berarti tidak perlu perbuatan baik. Kalau perbuatan baik berarti anugerahnya tidak sepenuhnya. Nah, tidak demikian. Pengertian yang benar adalah semua itu memang semata-mata anugerah Allah. Tapi anugerah Allah itu justru menyadarkan saudara dan saya untuk kita mau berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Itu anugerahnya itu yang menyadarkan dan menginjakkan Anda untuk Anda mau mempersembahkan yang terbaik sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saudara dan saya. Ada rasa terima kasih dan ada rasa syukur yang luar biasa dan rasa berhutang kepada Allah karena kebaikan Allah yang memberikan anugerahnya kepada saudara dan saya secara gratis tanpa bayar. Jadi
anugerah Tuhan inilah yang menginsyafkan saudara dan saya untuk berusaha mengejar kekudusan. Jadi bukan kekudusan itu syarat keselamatan, tidak. Tapi saya lebih menekankan kekudusan itu adalah buah keselamatan. Itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Ya, kekudusan itu adalah buah atau hasil daripada keselamatan. Cuma, ada cumanya ya, kita sadar bahwa kita ini masih punya kedagingan. Kita masih punya kedagingan. Antara lain, kedagingan kita adalah kemalasan. Ya, kemalasan. Lalu kedagingan kita adalah keakuan. Ya, semua berpusat kepada si aku. Ya, kedagingan kita adalah menikmati segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, alias egosentris atau keakuan. Nah, saudara-saudara, ini kedagingan inilah yang masih bercokol dalam hidup saudara dan saya, yang terus-menerus perlu untuk dikikis. Ya, karena itu Alkitab bilang, matikanlah dalam dirimu segala hawa nafsumu. Hawa nafsu kedaginganmu itu matikanlah. Artinya terus-menerus itu di dalam proses hidup kita untuk belajar mematikan kedagingan. Tidak pernah selesai seumur hidup. Ya. Jadi manusia lama hari demi hari makin dikikis habis, dan manusia baru hari demi hari yang makin diperbaharui. Itulah hasil daripada keselamatan, anugerah keselamatan yang diberikan kepada saudara sekalian, kepada kita semua. Ya. Nah, saya mengajak saudara membaca Filipi 2 ayat 12 sampai 13 ini sebagai satu rangkaian yang mengkaitkan akan anugerah Allah dan tanggung jawab. Ya, ini ayat yang sangat menguatkan kita, memberi kita pengertian yang luar biasa, yaitu kaitan antara anugerah Allah dan tanggung jawab. Ya, coba tolong dibacakan oleh Silva, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, luar biasa sekali. Jadi ayat 12 ini seolah-olah menekankan perbuatan sebagai syarat keselamatan. Ya, perbuatan baik, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini seringkali dipakai ayat ini oleh kelompok Arminianisme yang menekankan mengenai keselamatan itu harus dikerjakan. Kalau tidak, kita akan kehilangan keselamatan. Nah, itu selalu penekanannya ke sana. Saya sendiri dulu juga diajar seperti ini ya. Seperti ditakut-takutin atau diingatkan terus bahwa kalau kamu tidak mengerjakan keselamatan, ya kamu akan kehilangan keselamatan. Jadi kita ini selalu was-was dan kita selalu juga takut kalau keselamatan kita bisa gagal di tengah jalan. Tetapi kalau kita baca ayat 13-nya itu, kaget kita ya, bahwa dikatakan
karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, perhatikan. Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ini bukan hasilnya kita, tapi dikatakan Allah yang mengerjakan. Nah, saudara-saudara, ini semua adalah suatu hal-hal yang luar biasa sekali kan, bahwa kalau kita bisa hidup dalam kekudusan itu atau hidup dalam ketaatan itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Itu bukan kehebatan kita, itu bukan jasa kita, itu bukan sumbangsi kita, ya, tetapi itu juga adalah bagian daripada Allah yang mengerjakan dalam hidup saudara dan saya. Lalu itu tidak berarti kalau Allah yang mengerjakan, ya sudah aku males-malesan aja kan, biarin Allah aja yang mengerjakan. Oh tidak, justru kesadaran ini membuat setiap orang Kristen, seperti yang tadi saya katakan, mau belajar untuk berbuat yang terbaik, ya, dengan rasa syukur kepada Allah, ya, karena Allah kita itu adalah Allah daripada segala Allah, penguasa segala sesuatu, raja segala raja, yang harus saya hormati dalam hidup saya, yang harus saya muliakan dalam hidup saya. Dia yang sudah menebus dosa-dosa saya. Kristus sudah mati bagi saya, membeli saya dengan darahnya yang mahal. Karena itu sepatutnya lah aku mempersembahkan seluruh hidupku bagi kemuliaannya, untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu semangatnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah giat bekerja seperti itu, kita sadar bahwa aku sampai bisa giat ini pun adalah karena Allah yang mengerjakan dalam hidupku, bukan aku. Sehingga tidak ada orang Kristen boleh merasa, oh ini jasaku, oh ini kehebatanku, oh ini aku sudah banyak korban untuk Allah. Oh, ini adalah kehebatanku. Ini aku menghutangi Tuhan. Ya toh, waduh hebat sekali kamu bisa menghutangi Tuhan. Ini sama sekali tidak benar. Ya, jadi kalau sampai saya bisa hidup kudus, itu adalah anugerahnya. Jangan saudara balik ya, lalu misalnya saudara berbuat dosa, ya itu kan salahnya Tuhan sendiri tidak memberi saya anugerah untuk hidup kudus sehingga saya berbuat dosa terus. Jadi bukan salah saya. Saya berbuat dosa ya karena salahnya Tuhan yang tidak menolong saya untuk mengerjakan dalam hidup saya kekudusan itu sehingga saya berdosa terus. Nah, ini suatu kata-kata yang melarikan diri dari tanggung jawab. Ya, Tuhan itu jelas mengajar saudara dan saya untuk dua faktor itu tidak boleh ditinggalkan, yaitu antara anugerah dan tanggung jawab. Jangan jadi yaitu hyper Calvinism ya seperti tadi. Ya kalau aku berbuat dosa kan bukan salah aku, itu kesalahannya Tuhan yang tidak memberi anugerah kepada aku. Itu hyper Calvinism. Ya mungkin juga hypergrace, tapi saya tidak terlalu mengetahui hypergrace itu sesungguhnya bagaimana karena banyak tafsiran-tafsiran yang berbeda-beda tentang hypergrace. Jadi saya lebih baik menyebut hyper-Calvinism karena itu sudah jelas rumus hyper-Calvinism itu adalah menekankan anugerah Allah ya dengan tafsiran yang ekstrim dan keliru, yaitu akhirnya menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Nah, jadi kita bersyukur sekali ya bahwa dengan tulisan-tulisan seperti ini kita sadar bahwa kalau kita bisa hidup kudus itu juga adalah karunia dari Kristus. Ya, di sini dikatakan
Seperti Calvin sendiri tulis, kekudusan bukanlah jasa yang melaluinya kita dapat mencapai kesatuan dengan Allah. Nah, perhatikan ya, kekudusan adalah bukan jasa yang melaluinya kita dapat mencapai kesatuan dengan Allah. Melainkan, kekudusan adalah suatu karunia dari Kristus yang memampukan kita untuk terus bertaut kepadanya dan mengikut Dia. Puji Tuhan, penjelasan saya sampai di sini dulu dan kita bisa masuk dalam diskusi. Ya, terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya dan pendengar Radio RMC. Untuk Anda juga yang ingin bertanya, silakan. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 081 357 901628. Sekali lagi 081 357 901628 atau juga bisa melalui live chat di YouTube channel kami di Stris Ngagel. Ya Pak Andi, sambil menunggu beberapa pendengar yang ingin bergabung juga, ini saya ingin bertanya ya soal orang Kristen sudah beriman, gak mungkin hidupnya sama gue gitu ya. Dengan kata lain, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, nggak mungkin bisa hidup santai. Karena dalam pemahaman saya, Allah Roh Kudus pasti menegur kita gitu. Jadi nggak mungkin orang Kristen sudah diselamatkan, dibiarkan terus berleha-leha atau berlama-lama dalam dosa. Karena dengan sendirinya Allah dalam tanda petik itu mendisiplin kita. Saya sebut itu sebagai disiplin rohani. Sama seperti yang terjadi pada Salomo dan juga Raja Daud ya. Jadi bisa tidak disimpulkan bahwa orang sudah diselamatkan pastinya tidak akan berlama-lama dalam dosa karena Allah pasti mendisiplin dia supaya dia berbalik, supaya hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah bisa disebut demikian, Pak? Ya, satu pengertian yang tepat sekali. Jadi kalau saya balik dulu ya masalahnya itu, apakah ada orang Kristen yang kemudian bisa meninggalkan Tuhan dan menikmati dosanya terus-menerus sampai mati? Nah, itu jawabannya kalau dia sampai meninggalkan Tuhan dan terus-menerus menikmati dosa sampai mati, berarti tanda tanya dia ini orang Kristen sejati atau Kristen-Kristenan. Ya, karena kalau dia Kristen sejati seperti yang tadi Silva katakan, bahwa orang itu tidak mungkin dibiarkan Tuhan terus-menerus menikmati dosa. Orang pilihan bisa jatuh dalam dosa. Seperti Daud pun bisa jatuh dalam dosa. Salomo juga bisa jatuh dalam dosa. Tapi seperti yang tadi dikatakan oleh Silva, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terus-menerus menikmati dosa. Tuhan akan mendidik, Tuhan akan menghajar, ya Tuhan akan mengingatkan, Tuhan bahkan kalau perlu memukul, ya memberikan hajaran yang keras kepada mereka yang memberontak dari jalan Tuhan. Karena orang yang sudah jadi anak Tuhan itu sudah di dalam yang namanya pemeliharaan Allah. Dan Allah memelihara itu tentunya bukan Allah yang tidak berdaya. Ya, kalau melihat anaknya hidupnya kacau lalu dibiarin, bukan Allah yang juga tidak peduli. Tidak, Allah adalah Allah yang peduli. Dan Allah bukan Allah yang tidak mampu atau tidak berdaya. Dia maha kuasa. Dan dia punya kepedulian. Sehingga saudara dan saya akan dididik dengan caranya Tuhan. Tiap orang mengalami pendidikan-pendidikan yang berbeda dan mengalami juga masalah-masalah yang berbeda dan mungkin juga
musibah-musibah yang berbeda, tiap orang berbeda-beda, tapi semua adalah dalam rancangan Tuhan untuk saudara dan saya dihajar oleh Tuhan itu tadi. Jadi tidak ada anak Tuhan yang terus-menerus menikmati dosa ya tanpa didikan dan ajaran daripada Tuhan. Itu. Ya, penjelasan dari Pak Andi ini juga sebenarnya mematikan anggapan ya. Anggapan atau sebenarnya saya katakan juga sindiran halus dari beberapa saudara-saudara yang non-Kristen ya. Mereka sering katakan, kok gampang banget gitu loh jadi orang Kristen hanya percaya Kristus, habis gitu masuk surga. Nah mungkin pemahaman mereka itu hanya pengakuan di mulut gitu ya. Mungkin mereka tidak memahami bahwa menjadi Kristen itu sebenarnya kita berurusan langsung dengan Tuhan. Karena bisa jadi mereka berpikir demikian karena ya orang Kristen enak banget habis mengaku Yesus tapi hidupnya bisa semua gue gitu. Terus nanti mati masuk surga. Kok enak sekali gitu. Sementara mereka yang non-Kristen melakukan serangkaian ritual-ritual dan aturan-aturan yang sepertinya menyulitkan, mengurangi kesenangan duniawi, dan itu pun keselamatannya belum tentu gitu loh Pak Andi. Jadi itu seringkali dijadikan sindiran. Padahal ya bisa jadi sih sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk mengabarkan Injil gitu ya. Tapi saya melihat di sisi lain ada pemahaman yang benar-benar keliru bahwa keselamatan oleh iman itu akhirnya dipandang sebagai kayak recehan gitu loh. Ya, jadi banyak tafsiran yang salah terhadap iman Kristen. Orang Kristen sendiri pun yang beragama Kristen pun tidak dijamin mereka mengerti kekristenan dengan benar. Ya contohnya saya dulu itu yang waktu masih Arminian kan saya merasa perbuatan baik itu adalah merupakan syarat keselamatan. Ya mungkin kalau seperti itu orang beragama lain malah lebih cocok. Ya, iman Kristen itu betul-betul sungguh-sungguh menjaga keselamatannya dengan perbuatan baik. Tapi itu justru sesat. Yang cocok untuk nilai dunia malah itu kesesatan dalam iman Kristen. Nah, itu suatu kalimat yang unik ya. Kecocokan ya untuk orang dunia ya justru merupakan kesesatan dalam iman Kristen. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu tadi Arminian itu cocok untuk nilai dunia karena Arminian itu mengejar kekudusan, hidup harus betul-betul berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Kalau enggak kita akan kehilangan keselamatan. Kalau enggak kita akan binasa. Jadi harus benar-benar perbuatan baik itu merupakan syarat keselamatan. Ini cocok untuk dunia, tapi justru kesesatan dalam iman Kristen. Nah, lalu sebaliknya, iman Kristen kok enak ya jadi iman Kristen, enak-enak aja semua anugerah tanpa berbuat baik apa-apa pun tetap selamat. Ini juga salah menafsirkan, yaitu yang saya sebut tadi hyper Calvinism. Jadi marilah kita sudah menerima anugerah Allah, mari berbuat dosa terus. Tidak masalah, Tuhan pun tidak akan melihat perbuatan kita. Perbuatan kita semuanya sudah diampuni, semuanya sudah dibereskan oleh darah Kristus. Jadi mari kita berbuat dosa terus, toh tetap akan selamat. Nah, ini juga tafsiran yang ngawur dari orang-orang yang menafsirkan tentang anugerah di dalam iman Kristen. Itu menjadi hyper Calvinism yang menghilangkan unsur yang namanya tanggung jawab manusia. Nah, saya pernah menegaskan ya, jadi kalau manusia ini menyadari tanggung jawabnya, nah di dalam manusia bisa menyadari tanggung jawabnya, setelah dia menerima anugerah Allah, lalu dia menyadari tanggung jawabnya. Nah, menyadari tanggung jawab itu sendiri juga anugerah.
Karena apa? Saudara dan saya sebetulnya secara natur adalah manusia yang tidak bertanggung jawab. Secara natur. Kita orang berdosa, kita seringkali mencari alasan dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Kita punya alasan, ya, atau kambing hitam, ya, atau biasanya manusia kan gitu, selalu cari kambing hitam untuk membenarkan diri dalam perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi kita tetap istilahnya ya tidak mau bertanggung jawab lah dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya, itu pasti tidak benar karena orang yang sudah menjadi anak Allah, Tuhan memberikan anugerah dan pengertian untuk hidup bertanggung jawab di hadapan Allah. Hidup bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi orang sampai bisa mengerti tanggung jawabnya itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan kehebatan diri, itu bukan prestasi diri, itu bukan kualitas diri, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menginsyafkan setiap anak-anaknya. Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah menerima anugerah tapi tidak bertanggung jawab sama sekali dan hidupnya kacau balau, hidupnya tidak memuliakan Tuhan, ya berarti dia perlu diberi tanda tanya, dia benar-benar anak Tuhan atau tidak. Ya, dia mungkin sekali dia bukan orang Kristen yang benar-benar pernah bertobat. Dia belum pernah bertobat, dia belum pernah diperbarui, dia belum pernah dilahirkan kembali. Nah, kemungkinan seperti itu. Ya, jadi antara anugerah dan tanggung jawab itu merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan anugerah, tidak usah tanggung jawab. Bukan tanggung jawab. Anugerah cuma hanya sebagian saja di awal. Nah, itu seperti itu. Arminian menekankan anugerah tapi cuma sebagian di awal. Yesus Kristus mati buat Anda itu anugerah. Tapi selanjutnya adalah tanggung jawabmu, bukan anugerah lagi. Nah, itu ajaran Arminian. Tapi kalau Reform, semuanya anugerah. Kalau sampai kamu juga menjadi anak Allah, itu anugerah. Dan kalau sampai kamu punya tanggung jawab, ya, menjalankan kekudusan di hadapan Tuhan, itu juga anugerah. Nah, itulah iman Kristen yang sejati dan benar. Ya, ini Pak Andi tadi di Filipi ya, dikatakan tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Dan seringkali dipahami sebagai harus bekerja untuk berkontribusi pada keselamatan. Padahal tidak demikian, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Andi. Saya pernah mendengarkan satu pengajaran dan sampai sekarang itu masih saya pikir benar nggak ya pengajaran ini, karena secara tertulis tidak pernah saya temukan di dalam Alkitab, khususnya di kitab Wahyu. Pengajaran ini mengatakan nanti di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi ada tingkatan itu lebih tepat kayak golongan gitu ya Pak Andi. Ada golongan elit, ada golongan biasa, ada golongan yang agak biasa gitu ya. Itu berdasarkan pelayanannya, pekerjaannya. Jadi orang-orang yang giat pelayanan di dalam Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh kudus, itu tingkatannya di atas. Sementara orang yang pelayanannya biasa-biasa atau Kristennya santai-santai saja, itu posisinya di bawah. Nah, apakah memang ada pemahaman demikian? Karena sampai hari ini pun saya cari-cari di Alkitab kok nggak ada penjelasan demikian gitu. Iya. Itu memang semua tafsiran. Karena kita tidak pernah tahu benar-benar kehidupan setelah kematian itu bagaimana, lalu pembagian upah itu bagaimana. Tapi memang kalau pekerjaan kita itu diuji itu ya ada.
Ya, pekerjaan kita ini membangun dengan kayu, dengan rumput, ya, dengan besi dan sebagainya. Nah, itu pembangunan itu akan diuji dengan api. Ya, jadi kalau pekerjaannya dengan rumput ya akan terbakar dan akan habis. Tapi kalau dengan emas mungkin ya kalau dengan emas tidak bisa dibakar pun lebih bagus kalau dibangun dengan emas. Jadi dalam hal ini apakah ada perbedaan nanti di dunia akhirat yang kalau Alkitab itu sih jelasnya perbedaannya itu kalau saya tafsirkan itu adalah masalah upah. Itu perbedaannya. Jadi tiap orang itu mendapat upah sesuai dengan yang Tuhan mau berikan juga. Ya, sesuai dengan yang Tuhan mau berikan. Jadi upahnya itu mungkin berbeda-beda, tapi kita juga nggak tahu bentuk perbedaannya nanti di surga itu bagaimana. Ada yang menafsirkan nanti ada rumahnya tingkatannya, ada yang tingkat 3, ada yang cuma tingkat 1, atau pekerjaannya di surga jadi tukang sapu atau jadi bos di surga. Nah, itu semua sebetulnya hanya tafsiran-tafsiran yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Jadi menurut saya ya tidak usah terlalu banyak membahas mengenai nanti keadaan di surga bagaimana, ya nanti tunggu aja kalau kita sudah sampai di sana baru kita tahu. Ya, itu menurut saya. Ya, baik Pak Andi. Pak Andi, untuk pembahasan kita yang sudah lumayan panjang ini ya, apakah ada poin-poin khusus yang ingin disampaikan Pak Andi? Ya, baik. Saya akan menekankan beberapa hal yang tadi sudah kita baca bersama. Jadi kita bersyukur ya bahwa di sini ditegaskan kita ini punya status hidup kudus. Ya, saya ulangi ya, kita ini punya status hidup kudus atau sebagai orang kudus. Ya, mungkin lebih tepat itu bukan hidup kudus, tapi status kita adalah orang kudus. Ya, orang kudus. Nah, yang dimaksud dengan orang kudus di Alkitab itu saudara jangan salah menafsirkan, karena yang dimaksud dengan orang kudus itu bukan orang yang berhasil hidup kudus atau orang yang berhasil menjaga hidup kudus atau orang yang berprestasi dalam hidup kudusnya. No, itu salah besar. Yang dimaksud dengan orang kudus adalah orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus dalam anugerahnya untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah orang kudus. Jadi saya dulu juga punya konsep yang keliru tentang orang kudus. Kita pikir orang kudus itu golongan rohaniawan, ya, yang benar-benar memang hidupnya saleh, ya, tidak mau campur dengan dunia. Ya, tidak mau mungkin rekreasi juga tidak mau, seperti misalnya nonton bioskop dan sebagainya. Oh, tidak mau. Itu kita ini hidup kudus. Waduh, jadi orang yang mungkin bertapa terus di gunung-gunung seperti itu orang kudus. Tidak. Kita berkata orang kudus adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, yang sudah ditebus ya dengan darah yang mahal. Nah, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah orang kudus. Lalu yang kedua adalah orang kudus ini adalah orang yang dipanggil untuk hidup kudus. Ya, orang kudus dipanggil untuk hidup kudus. Hidup kudus adalah bukan sekedar
cari semacam tempat-tempat yang bisa menyepi dan menjauhkan diri dari dunia. Salah itu justru. Hidup kudus itu bukan Anda menjadi petapa-petapa di gunung-gunung yang menjauhkan diri dari masalah-masalah duniawi, tidak. Ya, yang dimaksud dengan mengejar hidup kudus adalah saya mau belajar melaksanakan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi hidup kudus itu bukan hidup yang seperti pietisme itu. Pietisme itu artinya mengejar kesalehan hidup yang sama sekali tidak menyentuh dunia. Bukan, tapi hidup yang benar-benar mau melaksanakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Dan itu kalau di dalam pengajaran reform disebut dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, itu dikategorikan 2 macam mandat, yaitu mandat Injil dan mandat budaya. Nah, itulah menjadi panggilan saudara dan saya untuk melaksanakan mandat Injil dan mandat budaya. Jadi orang Kristen bukan bersenang-senang hanya untuk keselamatan bagi diri sendiri, kepentingan sendiri, diberkati Tuhan, menjadi kaya raya, menjadi sehat, menjadi hidup bahagia tanpa masalah, tanpa problema. Itu hidup egois. Hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, hidup yang orientasinya hanya kepada diri. Berkat-berkat Tuhan pun untuk kepentingan diri, untuk kemuliaan diri, untuk ego diri. Nah, itu sudah tidak benar. Ya, jadi jelas Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk orang yang hidup kudus, dipanggil hidup kudus adalah orang yang memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya, mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya, dan itu dirangkum dalam 2 kategori tadi, yaitu mandat Injil dan mandat budaya. Dan itu bukan untuk kontribusi keselamatan saudara dan saya, tapi itu sebagai satu hasil atau buah keselamatan. Dan bukan untuk memelihara keselamatan saudara dan saya, karena semua itu juga adalah mengerjakan keselamatan itu adalah satu bukti daripada anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Jadi itu adalah buah, ya, hidup kudus itu adalah buah keselamatan, bukan untuk memperoleh keselamatan dan bukan untuk memelihara keselamatan, sama sekali tidak, tetapi hasil dari keselamatan. Nah, biarlah kita benar-benar bersyukur atas semua anugerahnya ini bagi saudara dan saya, dan mari kita menutupnya dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu, kami bersyukur karena Tuhan begitu nyata mengubah kehidupan kami menjadi orang-orang kudus karena karya Kristus di kayu salib. Dan bukan hanya itu saja, tapi Tuhan juga menyadarkan dan menginjakkan kami untuk kami boleh mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan karena kami ketakutan untuk tidak selamat, tetapi karena kami diingatkan bahwa hidup itu semata-mata anugerah Allah, dan karena ini anugerah maka kami juga disadarkan bahwa kami harus belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bukan untuk kepentingan bagi diri sendiri. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu di dalam kesementaraan hidup di dunia ini. Biarlah kami selalu belajar bersandar kepada Tuhan dan mau melaksanakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Ini pun juga karena anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih juga untuk siaran ini di Radio RMC, baik sekarang melalui Zoom maupun melalui YouTube dan melalui aplikasi Android
Radio RMC Surabaya. Kami serahkan doa kami dan semua hal yang sudah kami pelajari ini boleh merupakan suatu penghiburan yang sejati dan menyadarkan dan mengisapkan kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.